يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melanjutkan pembelajaran kita kitab Jisr dengan membuka halaman 242. Pada halaman ini insyaallah kita akan masih fokus kepada tahsinul qiraah, agar kita membaca dengan baik, dengan indah. Baik yang dibaca indah itu adalah al-aswat, suara huruf, atau panjang pendek, atau harakatnya. Semoga dengan belajar terus kita mendapatkan pahala menuntut ilmu, pahala istiqamah, dan juga semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Mari sama-sama kita baca al-mufradat di bagian atas. Pertama, bismillah, iltamasa. Iltamasa artinya mencari. Ini adalah fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari'nya adalah yaltamisu. Selalu dalam fi'il mudhari' selalu ada penambahan di bagian depan. Jadi apabila ada penambahan di bagian depan, ini adalah ciri fi'il mudhari'. Iltamasa yaltamisu. Ini hapus. Alifnya atau hamzah wasal ini dihapus menjadi langsung diganti dengan ya, yaltamis, fi'il mudhari'. Yaltamisu artinya mencari, iltamasa juga mencari. Raja'a, pulang. Ujur artinya adalah upah atau ganjaran. Dan ujur ini adalah bentuk jama'. Lantas apakah mufradnya? Mufradnya adalah ajr. Ajrun artinya upah. Sedangkan ujur artinya upah-upah atau ganjaran. Ya, di sini kami tulis upah dan ganjaran saja untuk mempermudah. Tapi ketahuilah bahwa ujur adalah jamak. Kasih tanda, ujur jamak. Tulis di atasnya ajr, mufrad. Selanjutnya ta'ammal. Ta'ammal artinya mengamati. Kata ta'ammal, fi'il ta'ammal, fi'il madhi, adapun fi'il mudhari'nya adalah yata'ammal. Yata'ammal. Insyaallah nanti di bagian tasrif kita akan menemukan kata ta'ammala yata'ammalu, mengamati. Kemudian ghar adalah gua, ya, ghar. Nanti ada istilah ghar hira. Ghar hira artinya gua Hira. Kemudian itma'anna. Itma'anna artinya merasa tenang atau tenang hatinya. Itma'an. Kita sebut di dalam salat ada istilah tuma'ninah. Tuma'ninah. Tu pakai ta. Tuma'ninah berasal dari kata itma'anna. Itma'anna artinya tenang. Gitu ya. Baik, selanjutnya tahsinul qiraah. Awalan iqra' bidiqqah. Di sini sebagaimana biasa kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Hadis ini sangat terkenal dan sangat sering dilantunkan oleh para ulama, para guru-guru kita ketika kita menuntut ilmu. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan menuntut ilmu, yaitu man kharaja. Man artinya sudah tahu, kharaja keluar, fi talabil ilmi. Talab artinya mencari. Mencari apa? Al-ilm, mencari ilm. Apa kata Nabi? Barang siapa yang keluar mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kita sudah paham ini. Fahuwa fi sabilillah. Hatta artinya sampai. Yarji'. Nah, yarji' ini fi'il mudhari'. Asalnya adalah raja'a. Raja'a yarji'. Jadi orang yang menuntut ilmu itu, subhanallah, dia akan terus berada di jalan Allah sampai dia kembali ke negerinya, ke kampungnya, ke rumahnya dari perjalanan menuntut ilmu tersebut.
hadis ini dibukukan dan direkam dan ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, thaniyan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akhrajahu Muslim. Silakan ditiru bagaimana cara membacanya dan diulangi untuk mendengar beberapa kali. Sekarang kita akan jelaskan maknanya. Man kita sudah tahu, salaka artinya menempuh. Tariqan artinya tariq, jalan. Yaltamisu fihi, yaltamis mencari. Ini fi'il mudhari' dan kita sudah jelaskan di bagian mufradat. Iltamasa yaltamisu artinya mencari. Fihi, hi kembali kepada at-tariq. Di dalam jalan itu dia mencari ilman. Yaltamisu ilman. Ilman ini adalah objek atau maf'ul sehingga fathah. Ya, yaltamisu fihi ilman. Dia mencari ilmu. Masya Allah. Jadi bukan yang dicari dinar atau dirham, bukan juga yang dicari benda-benda tertentu atau orang tertentu. Wa innama akan tetapi ilmu. Dia menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, apa yang akan Allah berikan kepadanya? Sahala. Sahala Allah akan mempermudah. Sahalallahu, yakni Allah sahala, Allah akan mempermudah. Lahu, baginya. Bihi, bi dengan. Hi itu ilmu, kembali kepada ilmu. Sahalallahu lahu bihi, dengan ilmu itu Allah akan mudahkan dia, gitu ya. Atau letter luck-nya adalah Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu tersebut bihi tariqan. Tariq sudah ya, tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan baginya tariq menuju surga, subhanallah. Itulah ilmu. Dengan ilmu kita akan dimudahkan oleh Allah tariq kita ke jalan surga Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita lakukan termasuk pengamalan dari dua hadis yang di hadapan kita ini. Baik, hadis yang ketiga adalah anjuran untuk mengajak orang lain berbuat baik. Barang siapa yang mengajak orang lain berbuat baik dan orang lain itu mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangi. Ini kurang lebih pemahaman dari hadis yang ketiga. Kita lihat. Kita baca, ikuti intonasinya dan harakatnya dan panjang pendeknya dan huruf-hurufnya atau aswatnya, suara hurufnya. Mari kita baca. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Akhrajahu Muslim. Man da'a, man kita sudah tahu. Da'a artinya mengajak. Da'wah. Da'wah itu dari kata da'a. Da'a yad'u da'wah. Da'a fi'il madhi, yad'u fi'il mudhari', da'wah adalah masdar. Barang siapa yang berdakwah atau mengajak ila huda kepada petunjuk, yakni kebaikan. Kana lahu, maka, kana di sini maka lahu baginya minal ajri, baginya dari pahala atau balasan atau upah, baginya dari upah dari Allah. Apa upah yang dia dapat? Mithl, bagaikan ujur, bagaikan upah-upah atau pahala-pahala man tabi'ahu, pahala-pahala orang man, yaitu yang tabi'a, yang mengikuti, hu, yang mengikutinya. Jika yang mengikutinya satu, maka satu orang itu pahalanya dikerjakan oleh orang itu, dia mendapatkan pahala si pengikut itu, dan yang pengajaknya pun mendapatkan, yang mendakwahinya pun mendapatkannya. Jika dua, maka 2 kali lipat. Jika 3, maka 3 kali lipat. Jika 4, maka 4 kali lipat. Itulah yang disebut dengan balasan Allah kepada orang yang berdakwah. Kemudian di sini ditekankan arti dari mithl, arti dari seperti atau sama. Ya, di sini dikuatkan oleh Nabi, la yanqus. Yanqus itu berkurang, la yanqus tidak berkurang. La yanqusu dzalik, yakni pahala tersebut
tidak berkurang, Masya Allah. Min ujurihim syai'a. Tidak berkurang dari pahala orang-orang yang mengikutinya itu. Jadi apabila yang mengikutinya itu mendapatkan 10, maka tidak berkurang yang 10 itu sebab tidak berkurang karena dikasih kepada yang berdakwah, tidak. Dia tetap 10, tetap dapat 10. Yang mengasih atau yang mengajak dapat pahalanya juga seperti itu 10, sedangkan yang mengikutinya tetap 10, tidak dikurangi. Ya, adapun manusia, sistem manusia yang di bawah yang mengikut itu dikurangi. Ya, haknya dikurangi. Kalau dalam Islam pahala tidak, yang mengikut dapat pahala sempurna, yang mengajak pun mendapatkan pahala seperti yang mengikutinya itu secara sempurna, tidak ada pengurangannya. Masya Allah. Demikianlah keutamaan mengajak orang menuju kebaikan. Maka jangan bosan-bosan mengajak keluarga, anak, istri, suami, dan keluarga dan lainnya, teman-teman, untuk menuju kepada kebaikan. Semoga menjadi pahala yang berlimpah untuk yang mengajaknya. Alhamdulillah, Allahumma amin. Selanjutnya, a'id tertib al-jumal. Ini bagian yang kedua. Sini soalnya adalah seperti sebelumnya kita memberikan urutan. Di sini sudah dikasih kunci urutan pertamanya. Kemudian nanti ada urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 7 urutan. Untuk urutan-urutan ini, silakan dibaca dan difahami ya, baru kita bisa mengurutkannya. Nanti Anda akan bantu dengan terjemahan. Anda baca dulu. Anda baca dari atas. Fakhafa Muhammadun fi awwalil amr. Thumma nazala alaihi Jibrilul Amin. Thumma qama'anna qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kana Muhammadun yadhhabu ila ghari Hira. وكان يقيم هناك يتأمل في الكون فأبلغه رسالة ربه فأبلغه رسالة ربه وأنه رسول للناس ثم بدأ دعوته بين الناس. Nah, untuk artinya Anda akan berikan di sini clue atau panduan. Silahkan baca maknanya. Makna yang Anda berikan ini adalah sebuah kisah yang sudah berurut. Silakan dipadankan kisah ini dengan bahasa Arabnya, kemudian diurutkan. Ini mudah-mudahan dengan metode ini, dengan kami berikan terjemahannya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, pemahaman yang lebih baik. Silakan ya, dicoba dari kata-kata di sini yang kita tidak paham, lihat di sini. Dengan kita melihat terjemahan di sini, kita akan tahu kosakata-kosakata di sini. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah sangat mudah. Selanjutnya, thalithan iqra' wahfadh. Nah, kita akan belajar doa. Apa itu doanya? Kita baca. Allahumma ighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Nah, Allahumma artinya ya Allah. Ighfir artinya ampunilah. Li untukku. Ighfir li, ampunilah aku. Wa dan li, dan untuk. Di sini ada wa, ada li. Dan untuk walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Kedua orang tuanya, atau kedua orang tua bahasa Arabnya walidayya, walidayya. Adapun wa yang pertama artinya dan, lam yang kedua ini artinya untuk. Dan untuk walidayya, dan untuk walidayya. Kemudian sekejap kita akan memahami cara membaca Allahumma ighfirli jika dipisah. Sekarang kalau kita sambung, maka kita akan membacanya seperti ini. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli wali walidayya. Gitu ya. Kalau kita sambung semua, Allahumma ighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sampai sini semua insya Allah sudah paham maknanya, sangat mudah.
Selanjutnya al-ahya. Al-ahya jama', artinya orang-orang yang masih hidup. Minhum, dari kalangan mereka, dari orang tua kami, dari kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, dari mereka yang masih hidup. Ampunilah ya Allah, begitu ya. Apa bedanya muslim dan mukmin? Muslim adalah orang-orang yang beragama Islam masih lemah iman. Mereka lemah iman, sedangkan al-mu'min adalah orang-orang yang beragama Islam dan mereka kuat iman, disebut mukmin. Nah, kita mendoakan untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan juga untuk orang-orang muslim yang lemah iman dan orang-orang muslim yang kuat iman, baik yang masih hidup, al-ahya minhum, dari mereka, wal amwat, dan yang telah wafat dari mereka. Kita doakan apa? Ighfir, kita doakan keampunan. Masya Allah. Inilah indahnya agama Islam. Kita doakan mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Bahkan yang ratusan tahun, ribuan tahun telah meninggal, kita doakan mereka. Bahkan yang tidak kenal, yang jauh dari kita doakan mereka. Selama mereka masuk golongan muslim, mereka masuk golongan mukmin, Islam yang muslim, Islam yang imannya biasa, atau mukmin imannya yang kuat, semua mereka mendapatkan doa yang sering dilantunkan oleh para imam di dalam khatib Jumat, atau para imam yang berdoa dalam kesempatan doa-doa, itu dilantunkan untuk semua kaum muslimin di dunia ini, baik yang di atas bumi atau yang di dalam perut bumi, didoakan semua dengan kalimat ini. Nah, kemudian ditutup kalimat ini dengan innaka qaribun mujibud da'wat. Innaka qaribun mujibud da'wat. Sesungguhnya engkau maha dekat, mujibud da'wat, maha menjawab atau mengijabah ad-da'awat, yaitu doa-doa. Inilah agama kita, alhamdulillah, agama Islam, saling mendoakan tanpa disadari sesama kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di akhir kita memuji Allah dalam rangka supaya doa kita diijabah. Kita puji Allah dengan sifat yang tepat, yaitu sifat Allah adalah dekat dengan hambanya yang beriman, dan mujib, dan sifat Allah adalah mengijabah doa-doa hamba-hambanya. Nah, inilah doanya, mudah-mudahan mudah untuk kita hafalkan. Allahumma amin. Terakhir kita akan membaca tasrif. Bismillah. Raja'a yarji'u ruju'. Raja'a yarji'u ruju'. Raja'a fi'il madhi, sudah pulang. Yarji' fi'il mudhari', sudah pulang. Ruju' masdar pulang atau kepulangan. Selanjutnya, ta'ammala yata'ammalu ta'ammul. Ta'ammala yata'ammalu ta'ammul. Ta'ammal fi'il madhi, artinya mengamati. Yata'ammal fi'il mudhari', artinya mengamati. Ta'ammul masdar, artinya pengamatan. Alhamdulillah, selesai. Semoga Allah berkahi kita semua. Wallahu a'lam wa barakallahu fiikum.